Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Faisal di Kisah Hikmah episode yang keempat. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah, judulnya Kemarahan Sang Raja Hanya Karena Sesendok Madu. Oke, jadi ceritanya begini. Di suatu kerajaan, seorang raja mengumpulkan menteri-menterinya. Dia bermusyawarah meminta masukan dari para menteri untuk bagaimana menghadapi masa paceklik yang akan datang. Dari hasil diskusi itu dengan para menterinya, lalu sang raja mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan, dan memberikan instruksi kepada rakyat. Instruksinya adalah memerintahkan kepada rakyat agar mereka mengumpulkan masing-masing satu rakyat mengumpulkan satu sendok madu. Satu sendok madu itu harus dikumpulkan di gudang istana, di tempat yang sudah disediakan, ya. Tetapi pengumpulannya dilakukan pada malam hari. Pada malam hari di tengah malam yang gelap gulita, saat itu belum ada lampu, belum ada penerangan yang seperti sekarang. Ya. Maka instruksi itu pun disampaikan kepada rakyatnya. Para rakyatnya pun taat, patuh, dan tunduk terhadap perintah rajanya. Tetapi ada satu orang rakyat yang kemudian berpikir begini, kan dikumpulkannya malam-malam, pasti nggak kelihatan. Kalaulah saya mengumpulkan pura-pura membawa satu sendok tapi isinya kosong, tentu nggak akan ngaruh. Toh cuma satu sendok dan pasti nggak akan ketahuan kalau sendok yang saya bawa itu kosong. Akhirnya dia pun berpikiran demikian. Maka ketika malam tiba, dia pura-pura membawa satu sendok, tetapi kemudian sendoknya tidak ada isinya madu, kosong. Lalu kemudian dia masukkan ke tempat penampungan madu itu. Esok harinya apa yang terjadi? Esok harinya sang raja memantau, mengontrol ke gudang istana. Dia melihat hasil seberapa banyak madu yang terkumpul saat itu. Dan begitu dia buka tempat penampungan madu itu, dia sangat kaget. Dia sangat kaget dan dia sangat marah. Kenapa? Karena ternyata di tempat penampungan madu itu tidak ada satupun madu yang terdapat di situ. Kok bisa? Ternyata pikiran yang ada dalam kepala seorang rakyat tadi yang menganggap dirinya tidak akan berpengaruh ternyata juga difikirkan oleh rakyat-rakyat yang lainnya. Sehingga seluruh rakyat itu berpikiran, cuman satu sendok, nggak ngaruh, nggak akan ketahuan. Tapi kalau semua rakyat melakukan hal yang sama, maka tempat penampungan madu itu kosong. Yang akhirnya ketahanan pangan tidak terwujud di kerajaan itu. Karena rakyat tidak mau mengumpulkan madu tadi. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil inspirasi bahwa apa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada pihak lain. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya kepada yang lain. Ingat, kita ini makhluk sosial yang memiliki pengaruh kepada lingkungan sekitar. Saya ambil satu contoh lagi. Ada seorang bapak membawa kendaraan, baik motor atau mobil. Dia bawa anaknya di situ. Di persimpangan ada lampu merah. Ketika lampu merah, suasana kosong, tidak ada kendaraan lain melintas. Lalu kemudian dia bilang, mumpung kosong, terobos aja lampu merah. Maka dia terobos lampu merah. Saat dia terobos lampu merah itu, tidak ada kecelakaan. Tidak terjadi kecelakaan. Dia pun tidak ditilang. Dia pun tidak mendapatkan masalah apa-apa. Tetapi dia membawa seorang anak. Anaknya itu memperhatikan. Anak memperhatikan, lalu kemudian muncul dalam mindsetnya, nerobos lampu merah nggak apa-apa. Ketika anak itu berkumpul dengan temannya, dia bilang ke temannya, bro, terobos lampu merah nggak apa-apa. Temannya kumpulkan lagi ke teman yang lain. Temannya menyampaikannya lagi kepada temannya yang lain, menyampaikannya lagi, sehingga kemudian di tengah masyarakat muncul mindset nerobos lampu merah nggak apa-apa. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tingkat kecelakaan lalu lintas akan bertambah tinggi hanya gara-gara kecerobohan seorang ayah tadi. Sahabat sekalian, itulah makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh manusia bukan karena manusia itu membunuh orang lain atau bukan karena dia melakukan perusakan di bumi, maka sama dengan dia membunuh seluruh manusia.
Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka sama dengan dia memelihara kehidupan seluruh manusia. Sahabat semuanya, apa yang Anda lakukan berpengaruh terhadap diri Anda, lingkungan Anda, dan alam raya ini, baik kebaikan ataupun kejahatan. Saya Ahmad Faisal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.